Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Bu. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat sekalian. Di sini sebelum kita mulai acara pertemuan kita hari ini, saya meminta pimpin doa kepada Bapak Agama untuk memulai acara kita ini. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wad dunya wal akhirah wa afiyatan min jasadina wa sharri min amalina warahmatan rizqina wa inna ja'alna minan nar wa tawakkalna 'alal maut wa sabar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami mengadakan acara atau pembelajaran tentang guru penggerak. Ya Allah, terimalah acara ini dengan baik dan kabulkanlah cita-cita mereka. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan, kelancaran dalam hal ini yang kami laksanakan pada hari ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Khalid. Baik, adapun acara kita di sini adalah untuk kami dari calon guru penggerak ingin memaparkan eksplorasi konsep yang sudah kami pelajari di modul 1.4. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara, saya minta kepada Bapak Ibu untuk berdiri, kita melakukan ice sebentar. Boleh Bapak Ibu ikuti gerakan saya seperti ini. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Bisa Bapak Ibu? Kalau goyang sedikit ya Bapak Ibu. 1, 2, 3 ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu. Adapun materi untuk hari ini yang saya ingin paparkan kepada Bapak Ibu yaitu budaya positif dari pembelajaran kami di modul 1.4. Baik Bapak Ibu, coba kita perhatikan untuk pertanyaan di depan. Untuk pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2, setujukah
kita, setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Yang pertama, memberi hukuman kepada anak dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu, ada yang ingin memberikan pendapat mengenai pernyataan yang pertama ini? Setujukah kita Bapak Ibu? Tidak setuju. Ya Bu, silakan Bu. Tidak setuju, karena hukuman itu belum tentu memberikan anak bisa melakukan yang kita inginkan, malah membuat anak nanti menjadi takut. Oh, baik, terima kasih kepada Ibu Linda. Ya, itu tanggap pernyataan dari yang pertama. Benar sekali, Ibu Linda tadi sudah menanggapi bahwasannya hukuman tidak setuju ya Bu. Iya, karena belum tentu anak tadi memperoleh atau mendapatkan tujuan yang kita inginkan. Baik Bapak Ibu, kemudian untuk pernyataan yang kedua, di situ ada memberi penghargaan kepada anak dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira dari pernyataan ini Bapak Ibu, bagaimana pendapat Bapak Ibu? Apakah setujukah kita dengan pernyataan ini? Coba kepada Ibu. Menurut saya memberi penghargaan sangat meningkatkan motivasi, karena dengan ada penghargaan, misalnya dengan ucapan, dengan hadiah, sesuatu hadiah, itu dapat menggerakkan hati mereka untuk terus meningkatkan pembelajarannya. Misalnya, bagus sekali nih Ibu, rajin sekali ya, bagus, 100 untuk kamu. Nah, seperti itu juga sudah dapat meningkatkan motivasi. Ya, terima kasih kepada Ibu Yanti atas tanggapannya dari pernyataan yang nomor 2, memberi penghargaan kepada anak dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya, baik Bu. Di sini berarti kita ada setuju dan ada tidak setuju. Selanjutnya untuk hari ini yang akan saya sampaikan adalah untuk saya paparkan. Yang pertama sekali ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Kita masuk ke dalam disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, ini adalah perubahan paradigma teori kontrol yang lama. Bisa kita lihat bahwasannya ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada pernyataan di sini yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah perubahan paradigma yang lama ya Bapak Ibu, karena di sini guru mengontrol murid. Kemudian kita merasa bahwa orang membuat bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kalau kita menunjuk seseorang itu menjadi orang yang merasa bersalah seperti itu. Nah, ini adalah paradigma lama ya Bapak Ibu, perubahan teori kontrol ke paradigma baru. Ini Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang tampak di sini Bapak Ibu, di slide kita, ini adalah pelajar Pancasila ya, di mana dapat menciptakan anak-anak menjadi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi manusia yang mandiri,
bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, disiplin positif menurut teori kontrol, teori pilihan Dr. William Glasser, yaitu bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini adalah pernyataan dari William Glasser. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian model berpikir ini kemudian juga berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda. Ini adalah teori kontrol yang digunakan oleh William Glasser. Dan kemudian di sini bisa kita lihat bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri adalah diri kita sendiri, ya. Dimana di sini belajar kontrol dengan menggali potensi kita agar tercapai, yaitu seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di sini Bapak Ibu, motivasi, ya, ini adalah teori motivasi. Teori motivasi ini dibagi dia ada motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsik, dan motivasi nanti ada satu lagi untuk akan dijelaskan lagi. Tapi di sini bisa kita lihat motivasi ekstrinsik itu belajar kontrol dengan menggali potensi kita, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas selanjutnya. Kemudian ada 5 posisi kontrol, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, apakah makna disiplin? Ya, disiplin berasal dari kata Latin disiplin, yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal baik yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan tentunya kita sebagai pendidik memiliki tujuan untuk menciptakan peserta didik yang disiplin, memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, untuk nilai-nilai kebajikan universal, yaitu bahwa sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut yang bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa dan agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan sesuai dengan pendapat yang diberikan oleh William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi
dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut pendapat Diana Gosen pada tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, ini Bapak Ibu yang sering kita lakukan dan yang sering kita perhatikan di lingkungan kita, bisa atau di kelas kita. Teori motivasi perilaku manusia. Ternyata dia dibagi menjadi 3. Teori motivasi perilaku manusia itu, yang pertama, motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini bisa dilakukan, kadang juga bisa kita lakukan atau yang kita sering kepada peserta didik kita. Ini menyatakan motivasinya seperti ini. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya mungkin saja nanti bisa kena hukum, seperti itu kan? Atau nanti ada satu ganjaran dari perilaku kita jika kita tidak melakukannya. Itu disebut motivasi eksternal ya Bapak Ibu. Kemudian untuk motivasi kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, yaitu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Iya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dia ingin mendapatkan suatu imbalan atau penghargaan. Motivasinya berbeda ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, atau motivasi yang berasal dari dirinya, atau motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya, seperti itu Bapak Ibu. Berarti dia di motivasi internal ini sudah ada kesadaran dirinya, berasal dari dalam dirinya. Nah Bapak Ibu, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini sesuai dengan pendapat Gosen dari tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut teori Chelson Gosen. Ya Bapak Ibu. Nah, ada 9 ternyata ciri-ciri restitusi. Restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan. Selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah
ada kelompoknya. Ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sudah ada mungkin Bapak Ibu yang sudah menerapkannya. Nah, tapi Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, ini di sini ada pertanyaan, 2 pertanyaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan, 2 pertanyaan. Boleh kepada Bapak Ibu memberikan tanggapan dari pertanyaan nomor 1. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan? Ya, silakan Ibu. Oke, terima kasih Bu Rita. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Seperti yang di awal tadi, ada kesadaran internal kita, yaitu untuk melindungi diri sendiri apabila terjadi kecelakaan, yaitu di bagian kepala. Terima kasih. Terima kasih tanggapannya kepada Ibu Fitri. Nah, iya Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Benar sekali Bapak Ibu. Berarti kita yang mau kita jaga adalah keselamatan diri kita, keselamatan diri sendiri. Berarti sudah ada kesadaran dari diri kita ya Bapak Ibu. Atau adakah nanti ada tilang seperti itu? Tidak ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira ada yang mau memberikan tanggapan Bapak Ibu? Kira-kira itu di situ kenapa kita harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ada Bapak Ibu yang memberikan tanggapan? Ada Bu? Silakan Pak. Iya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Iya Bu, supaya Bu pelatihannya bisa berjalan dengan baik dan kita mendapat ilmu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bapak Kunte. Iya, untuk pertanyaan nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Iya, banyak hal yang kita pertimbangkan supaya tidak ketinggalan materi. Iya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang. Berarti tadi yang sudah dari pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua, bahwa sudah mulai timbul keyakinan dalam diri kita ya Bapak Ibu, dari diri kita sendiri ya, supaya kita selamat maka kita gunakan helm, supaya kita datang tepat waktu menghadiri pelatihan, supaya kita tidak ketinggalan materinya. Iya, terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada pernyataan yang pertama, kesepakatan kelas. Bapak Ibu di sini yang berwarna ini, kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Nah, di sebelah lagi Bapak Ibu ada kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, kira-kira Bapak Ibu, yang manakah di sini yang merupakan keyakinan kelas? Yang merupakan keyakinan kelas
Kira-kira yang mana ya Bapak Ibu? Pernyataan yang di mana Bapak Ibu? Yang kanan kayak. Oh iya Bapak Ibu, benar sekali Bapak Ibu. Yang menjadi keyakinan kelas adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu sudah berasal dari dalam dirinya. Iya kan Bapak Ibu? Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Di sini dengan menggunakan tabel T dan Y. Bisa kita perhatikan Bapak Ibu di dalam gambarnya. Di sana ada untuk penjelasan pernyataannya. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan pendalaman keyakinan kelas menggunakan tabel T dan Y ini bisa kita perhatikan Bapak Ibu. Nah, seperti itu dia. Hormat. Hormat bisa kita lihat dia menjadi untuk tabel Y-nya. Terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa apa nih? Selesaikan bersama katanya. Terima, tolong ya, permisi. Itu merupakan ucapan yang bisa kita dengar. Nah, kemudian bisa kita lihat dari perilakunya. Berperilaku tersenyum ramah ya Bapak Ibu. Kita bisa lihat dari mimik atau wajah. Kemudian memberikan salam hormat, ya, berjabat tangan. Kemudian meletakkan tangan di dada seperti ini, ya. Ada juga Bapak Ibu seperti itu kan, hormatnya berbeda. Nah, kemudian dari gestur tubuhnya bisa kita lihat bagaimana perilakunya, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian terlihat, bisa juga kita lihat berempati terhadap perasaan orang lain. Bisa kita lihat itu kalau misalnya temannya sedang berduka atau pensilnya tidak dibawa, bisa kita lihat dalam kelas kita, maka temannya bisa merasakan dia ikut berbagi. Berarti itu dia sudah bisa terlihat, ya Bapak Ibu. Kemudian juga mendengarkan dengan seksama, mendengarkan orang lain berbicara, itu juga bisa kita terlihat ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kita lihat di dalam tabel tampak seperti ini, bisa dibuat di dalam tabelnya. Tampak seperti ini artinya dia datang tepat waktu. Berarti tidak tampak seperti lawannya, kebalikannya seperti itu. Datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Nah, kemudian tampak seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Nah, Bapak Ibu, kemudian juga bisa kita lihat untuk bekerja, dan indikator yang lain juga nanti bisa kita buat lagi seperti ini, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Di sini ada contoh-contoh peraturan
peraturan dan juga keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas kita selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti untuk keyakinan kelas kita itu masuk ke dalam tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Keyakinan kelas kita harus menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti itu juga menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah, kemudian dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinan kelasnya ini kalau melakukan kekerasan berarti fisik ya Bapak Ibu, berarti dia keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Nah, kemudian dilarang menggunakan narkoba, berarti ini masuk keyakinan kelasnya termasuk ke dalam kesehatan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian bergantian atau menunggu giliran, berarti kita di situ keyakinan kelasnya yang ada dalam diri kita, nilai kebajikannya itu kita harus bersabar, menghormati orang lain. Kemudian gunakan masker, itu masuk ke dalam kesehatan dan juga keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keyakinan kelasnya masuk ke dalam keselamatan dan keamanan. Ya Bapak Ibu, ini adalah nilai kebajikannya, nilai-nilai yang ada di dalam keyakinan kelasnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini sering kita lakukan kadang-kadang, ya kan Bapak Ibu, memberikan hukuman, memberikan suatu tindakan kepada anak murid kita. Nah, ternyata Bapak Ibu, biar bisa kita lihat di sini, apakah dia masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini ada contohnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dia ternyata pernah kita lakukan seperti itu Bapak Ibu? Mudah-mudahan tidak pernah ya Bapak Ibu ya, tidak pernah. Ya, bersyukurnya kita di sekolah kita ini tidak melakukan itu ya Bapak Ibu. Lalu kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Tidak ya Bapak Ibu, karena itu termasuk ke dalam hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Tidak ya Bapak Ibu. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Pernah ya Bapak Ibu? Iya, karena itu merupakan konsekuensi. Kenapa dia melakukan seperti itu? Dia menggantikan, berarti dia bukan kita hukum, tapi ada akibat dari perbuatan dia ya Bapak Ibu. Karena dia menggantikan kertas tugasnya, jadi masih sejalan dia dengan konsekuensinya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Pernah ya Bapak Ibu? Iya, kadang air minum tumpah, kita kasih tugas sama anak-anak untuk mengambil kain beg. Ya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nggak pernah ya Bapak Ibu ya? Iya. Kemudian lari mengelilingi bola basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tidak pernah ya Pak? Iya, pernah. Tidak. Tapi kalau untuk itu karena masih sejalan, dia masuk ke dalam konsekuensi ya Bapak Ibu. Itu untuk tindakan guru ya. Nah baik Bapak Ibu, kita mau melihat dulu apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi sudah kita lihat dari contoh yang sudah pernah dilakukan oleh guru ya. Sekarang kita lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi.
Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, yang membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi kemudian hukuman ini mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, dan hukuman ternyata merupakan konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kadang kan mau dia jadi bohongnya kan Bapak Ibu, saking takutnya. Kemudian kalau konsekuensi ini sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak menghargai disiplin, lalu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian ternyata konsekuensi ini lebih baik lagi dari hukuman, karena anak belajar untuk mematuhi peraturan dengan konsep diri yang baik. Maksudnya Bapak Ibu, kalau konsekuensi ini seperti tadi kan dia mengganti kertas temannya yang disobek, kan hukumannya masih sejalan. Kadang ya Bapak Ibu, kita memberikan hukuman tidak nyambung seperti itu. Misalnya dia mengganggu temannya, kita suruh pompa 100 kali atau pompa 30 kali, nggak nyambung kan Bapak Ibu. Nah, hukumannya harus sejalan seperti itu. Itu yang disebut dengan konsekuensi. Ada konsekuensi dari perbuatannya. Kalau hukuman kan kadang kita langsung kita berikan hukuman tanpa kita melihat apa yang diperbuatnya, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu menurut Diana Gosen, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, lalu Bapak Ibu, ini sudah dilakukan oleh Diana Gosen. Ternyata hukuman adalah merupakan identitas gagal. Seperti tadi yang dilakukan karena menyakitkan katanya hukuman itu. Jadi lebih tepat dia agar sukses atau disebut identitas sukses apabila melakukan atau menerapkan budaya positif untuk mendisiplinkan, yaitu dengan konsekuensi dan restitusi. Karena konsekuensi ini walaupun dia tidak nyaman untuk murid, tetapi jangka waktunya pendek. Sedangkan restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini bisa kita lihat perbedaan-perbedaan daripada tindakan, hukuman dan konsekuensi. Ya, bisa diperhatikan ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, eksplorasi konsep kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah Bapak Ibu, apa itu kebutuhan dasar kita? Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan, atau seluruh tindakan yang kita lakukan yang memiliki tujuan, yang merupakan usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, ya ini biasa paling penting sekali sama kita ya Bapak Ibu, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ya kan Bapak Ibu? Iya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ya kan Bapak Ibu? Kita ingin disayangi. Bapak Ibu ada yang menyayangi kan? Iya. Bapak agama ada kan Pak? Iya, ada yang menyayangi ya Pak. Nah, ternyata kasih sayang dan rasa diterima ini penting sekali bagi kebutuhan kita. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, dan bekerja sama
dan menjadi bagian dalam kelompok. Iya. Kemudian juga penguasaan. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini Bapak Ibu apa saja. Ada ternyata Bapak Ibu di dalamnya itu harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan ingin didengar. Kadang kan Bapak Ibu dengan teman kita mau juga kita berbagi kan Bapak Ibu. Kita mendengarkan teman kita juga didengarkan teman kita. Nah, seperti itu dia Bapak Ibu ya. Ini juga sangat penting. Kalau kita tidak berbicara dengan orang lain itu sudah apa ya Bapak Ibu? Iya. Nah, kemudian kesenangan. Kesenangan. Bapak Ibu kita sudah lelah bekerja. Ya. Ternyata kita juga perlu bermain. Humor, antusias dan tertawa. Coba Bapak Ibu kita tertawa dulu. Iya, ternyata itu bisa seperti kita merilekskan diri kita, ya kan? Kita juga butuh kesenangan. Yang penting kesenangannya positif, ya kan Bapak Ibu? Iya. Selanjutnya kebebasan, ya kan? Kebebasan ini adalah di dalamnya ini mandiri. Bahwasanya kita jadi manusia mandiri, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah dirinya, mencoba hal baru. Nah, ini dia Bapak Ibu, di dalam kebebasan ini kita juga harus terarah, tetap di koridornya tujuan hidup kita itu apa, seperti itu. Walaupun dikatakan bebas, tetapi kita itu ada jalurnya yang harus kita lewati ya Bapak Ibu. Nah, inilah dia 5 kebutuhan dasar kita: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke dalam 5 posisi kontrol. Ini yang sering kita lakukan. Kita sebagai bapak dan ibu guru. Nah, Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Coba kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Ya, ini seringkali kita lakukan ya Bapak Ibu, tanpa kita sadari ya kan Bapak Ibu. Spontan dia. Kita pun mau menghindari, tapi kan spontan. Seperti itu dia. Kita melakukan gerakan yang refleks. Nah, kemudian juga ternyata ada juga posisi guru ini, posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Ini siapa ini, gara-gara si Budi ini makanya si Badu jadi begini. Seperti itu. Kita ternyata memberikan posisi kontrol kepada anak menjadi pembuat merasa bersalah, seperti itu. Kemudian juga ada juga Bapak Ibu guru yang menjadi sebagai teman, ya kan? Sebagai teman, dirangkul, sini, mari apa ceritanya? Seperti itu. Saya sering memperhatikan ibu kelas 3, ibu kelas 2, ibu kelas 4 sepertinya melakukannya ya Bapak Ibu. Berarti posisinya sebagai teman. Nah, kemudian juga ada juga sebagai manajer. Posisi kontrol guru sebagai manajer. Dia melihat, mengarahkan ya Bapak Ibu. Di sini dia lebih mandiri dia. Untuk posisi manajer berarti sebagai bosnya, melihat. Untuk mendidik anak-anak lebih mandiri. Seperti ibu kelas 6, karena tingkatannya lebih dewasa. Sering saya perhatikan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian sebagai pemantau. Ini ada pemantau dia seperti ini, melihat kira-kira apa yang terjadi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol kita. Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, manajer, teman, pemantau. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah terbayang nggak di pikiran Bapak Ibu? Kira-kira sudah posisi kontrol yang bagaimana saya ya? Seperti itu. Kira-kira apakah sudah pernah melakukan kelima-limanya atau hanya melakukan satu saja?
Oh, coba ibu udah pernah melakukan yang mana bu? Tidak apa-apa bu. Penghukum. Nah, ini yang sering kita lakukan tanpa kita sadari, karena pada saat anak berbuat suatu kesalahan, kita spontanitas itu memberi hukuman. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nanti diganggunya kawannya nangis. Mungkin bukan nangis saja, kadang jorok bajunya buat kawannya. Kita langsung marah sama kawannya tadi karena mungkin dia tidak sengaja, tapi kita langsung memarahinya, kita buat dia merasa bersalah. Kalau jadi teman, ini sering dilakukan di dalam pembelajaran setiap hari, menjadi teman untuk bertukar, untuk bertanya. Nah, jadi manajer juga sudah dilaksanakan. Cuma kalau pemantau untuk anak kecil, untuk anak kelas rendah, pemantau belum bisa diterapkan semua, karena kalau dipantau aja tanpa ada pengarahan belum terlaksana. Ya, terima kasih kepada Ibu Yanti. Ya, kebetulan kata Ibu Yanti di kelas wali kelas rendah ya Ibu. Iya, benar sekali dari pengalaman Ibu Yanti sudah pernah katanya melakukan sebagai penghukum, posisi kontrol, pembuat merasa bersalah, manajer dan teman. Dan untuk ternyata ini pengalaman Ibu kelas 2 ternyata memang belum, masih susah diterapkan di tingkat kelas rendah karena memang anak-anaknya aktif ya Bu, jadi jarang ya, bahkan mungkin belum pernah melakukan pemantauan ya. Bu, terima kasih Bu. Nah, selanjutnya, ini Bapak Ibu untuk 5 posisi kontrol tadi yang sudah kita lihat. Nah, ternyata Bapak Ibu, identitas gagal atau kontrol yang gagal itu biasanya apalagi kita ini kelas untuk tingkat SD, harus kita hindari yang namanya penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ya Bapak Ibu. Yang 2 kategori ini kita hindari. Karena kenapa? Karena ternyata di penghukum ini guru kan kita kan menghardik. Nah, seperti itu. Dari gerakan kita, dari mimik kita, perilaku kita kan bisa nampak ya Bapak Ibu. Ternyata sebaiknya kita hindari, kecuali tingkah anak-anak ini mungkin di tingkat SMA ya, yang udah mulai bergabung dengan geng-geng suatu kelompok-kelompok, kalau diperlukan hukum baru. Tapi ternyata untuk kita hindari sebagai guru penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini ada ya Bapak Ibu untuk tindakan-tindakan gurunya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada contoh pernyataan. Saya kecewa sekali, misalnya ini ada anak kita yang membuat kesalahan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya atau ibu kecewa sekali dengan kamu Badu. Kenapa kamu buat seperti ini? Nah, berarti seakan-akan kita memberikan kesalahan itu kepada si anak. Nah, kemudian juga itu berarti dia membuat orang merasa bersalah. Kalau penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti kita langsung menjudge, langsung mematikan bakatnya atau minatnya atau gerakannya seperti itu. Kita langsung menjudge dia, kita udah jadi posisi kontrol penghukum. Ya, kemudian juga yang sering kita lakukan atau Bapak Ibu yang sering lakukan ini paling sering sepertinya ya. Ayolah, kita mengajak. Berarti kita di situ berada di posisi kontrol sebagai teman. Nah, kemudian kalau pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, kita hanya bertanya, baru memantau kegiatannya. Seperti itu ya Bapak Ibu.
Kemudian sebagai manajer ini kita memandu dia, ya, menuntun dia supaya dia bisa lebih mandiri. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, seperti itu. Jadi kita mengarahkan dia, memberikan dia arahan supaya dia bisa memecahkan masalah yang dihadapinya, baik itu soal ataupun misalnya ada permasalahan dengan temannya, seperti itu. Nah, ternyata kalau untuk yang berikutnya, pernyataan kamu selalu yang paling terakhir, itu kita sudah masuk ke dalam posisi kontrol sebagai penghukum, ya Bapak Ibu. Nah, ternyata Bapak Ibu, peraturan, pemantau, konsekuensi dan hadiah ini, ya, kemudian nilai-nilai manajer bisa memperbaikinya. Peraturan tadi yang sudah ada kita buat, kemudian juga pemantau, konsekuensi atau penghargaan tadi, dia bisa bergerak bersama, beriringan. Jadi jangan hanya sebagai pemantau, kita harus bergerak, dia harus seimbang dia. Maka bisa dilakukan juga seperti itu, tapi dia harus seimbang, bergerak antara nilai-nilai kebajikannya, ya Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu penghukum, ya, biasanya kalau penghukum ini nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, nah, dan jarinya menunjuk. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat ke anak-anak. Kemudian kalau dia sebagai teman ya Bapak Ibu, nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada anak-anak dan matanya senyum jenaka. Nah, sedangkan sebagai pemantau, suara datar, bahasa tubuh yang normal. Kalau dia sebagai manajer, nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat kepada murid. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke dalam segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Iya Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas apa itu restitusi. Pemberian suatu tindakan kepada siswa tanpa menyakiti hati siswa. Nah, Bapak Ibu, ini namanya segitiga restitusi. Tingkatan segitiga restitusi ini Bapak Ibu, yang pertama sekali saat kita mendapatkan masalah di kelas kita ataupun di sekolah kita kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama ini adalah namanya segitiga restitusi. Yang pertama, tindakan yang pertama kita lakukan saat kita menyelesaikan kasus atau masalah yang ada kita hadapi, yang pertama itu menstabilkan identitas. Contohnya Bapak Ibu, ada masalah atau misalnya ada siswa kita yang mengganggu temannya, maka Bapak Ibu, kita yang pertama sekali harus menstabilkan identitas. Kita harus dulu bertanya dengan baik. Jangan kita langsung memberikan satu sanksi atau hukuman kepada anak tadi. Kita tanya dulu benar-benar, kita dengarkan dulu penjelasan dia, apa yang terjadi. Kita dengarkan cerita dari diri dia. Nah, itu disebutkan menstabilkan identitas. Nah, kemudian yang kedua adalah memvalidasi kebutuhan. Ya, memvalidasi kebutuhan. Apa rupanya yang diinginkannya? Kenapa dia mengganggu temannya? Kita tanya. Kita kembali lagi tadi ke 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah dia mungkin bosan di kelas? Apakah mungkin dia untuk kesenangan dirinya saja? Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita harus memvalidasi kebutuhannya. Apakah dia kurang kasih sayang, ya kan? Apakah temannya tidak mau berteman dengan dia? Bisa juga hilang punya temannya, dilempar-lempar,
dengarkan dulu validasi kebutuhan apa yang diinginkan siswa kita. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk selanjutnya menanyakan keyakinan kelas kita kira-kira di kelas kita apa yang sudah kita buat? Boleh nggak ribut? Boleh nggak melempar temuan dengan kertas atau dengan suatu benda? Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, inilah disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, dan kemudian menanyakan keyakinan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di menstabilkan identitas ini untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, maka yang kita lakukan adalah bisa kita katakan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga dulu pernah berbuat salah katanya. Tapi kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Jika ada masalah yang kita hadapi dengan siswa kita. Nah, selanjutnya untuk validasi kebutuhan. Ini membantu siswa mengenali basic need-nya atau kebutuhan yang ingin kita dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun and survival. Nah, di sini guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, nah seperti itu. Tetapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, seperti itu dia Bapak Ibu. Kemudian kita bertanya, apa yang penting bagi kamu atau apa yang kamu inginkan? Kita melakukan diskusi atau bicara secara langsung kepada anak didik kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Di sini bisa kita tanyakan Bapak Ibu, kira-kira kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga banyak lagi percakapan yang bisa kita tanyakan kepada anak agar anak lebih memahami nilai-nilai apa atau norma apa yang sesuai dengan nilai-nilai dasar manusia ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ini di sini banyak sekali percakapan atau kata-kata yang bisa diucapkan oleh kita sebagai Bapak Ibu guru kepada anak ya Bapak Ibu, agar anak merasa dia diperhatikan. Nah, seperti itu dia. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, itu bisa kita tanyakan di akhir untuk melakukan keyakinannya, untuk menekankan keyakinannya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir acara kita. Ini kita merefleksikan sebentar. Kira-kira Bapak Ibu, dari tadi yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, apa yang bisa Ibu pelajari atau perasaan apa yang muncul ketika Ibu mempelajari pembelajaran hari ini? Kepada Bapak Ibu, ada yang ingin memberikan refleksi singkat? Ada Bu? Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama di sini bahwasanya kami sudah mengetahui tentang bagaimana kami sebagai posisi guru di mana untuk mengatasi masalah, yaitu adalah apabila ada naluri
berbuat masalah di sekolah ataupun di kelas, kami sudah mengetahui Bu bagaimana caranya untuk mengatasi masalah tersebut sehingga anak murid tersebut terbangun, artinya dia bisa lebih termotivasi lagi untuk berubah dan mau belajar lebih giat lagi. Demikian dari saya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih kepada Bapak Munte sudah memberikan refleksi pada hari ini. Nah, untuk Bapak Ibu, kira-kira sudah tergambarkah di pikiran kita menjadi guru yang seperti apakah kita? Seperti itu ya Bapak Ibu. Kira-kira kita mau jadi anak-anak ini, harapan kita mau jadi seperti apa? Nah, untuk menangani kasus-kasus atau masalah-masalah yang dihadapi di sekolah, supaya kita lebih bisa menempatkan diri kita di posisi kontrol yang bagaimanakah kita, apakah sebagai teman, penghukum, sebagai manajer, sebagai pembuat rasa bersalah, seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi penghukum tadi kita sepakat ya Bapak Ibu, penghukum dan pembuat rasa bersalah kita hindarkan. Ya Bapak Ibu, kita sepakat kita mau menjadi posisi kontrol guru yang sebagai teman, sebagai manajer, dan sebagai pemantau. Nah, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jika ada kekurangan saya tadi dalam bertutur kata, penyampaian saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Kiranya pertemuan kita hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa ya Bapak Ibu. Saya pimpin sendiri karena kegiatan kita sudah berakhir. Mari kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Nah, baik anak ibu, untuk saat ini kita akan membuat dulu kesepakatan kelas kita. Kira-kira adakah yang tahu itu apa kesepakatan? Iya. Pernah nggak kamu sepakat dengan temanmu? Saat bermain misalnya, banyak. Kesepakatan itu yang ada di sekolah kita ini sama dengan semacam peraturan, ya, semacam peraturan. Nah, kira-kira kesepakatan yang cocok untuk di kelas kita ini apa? Contohnya untuk kelas kita ini supaya kita belajarnya nyaman, apa yang bisa kita buat? Ayo, contohnya apa, Farila? Tidak boleh? Iya, tidak boleh saling menyontek dalam ujian. Apa lagi? Tidak boleh mengejek. Tidak boleh mengejek nama orang tua. Apa lagi? Tidak merusak hiasan kelas. Tidak merusak hiasan kelas. Ya, Rifka? Kemudian apa lagi, Adiba? Tidak boleh memukul orang. Coba. Apa lagi contohnya, Bilqis? Tidak boleh menaik di meja. Iya. Wanda, apa nak? Tidak boleh mencoret meja. Banyak ya kan? Banyak yang bisa kita lakukan supaya kelas kita aman. Nah, untuk hari ini coba kita buat dulu kesepakatan kelas kita. Berarti peraturan kita. Nah, kesepakatan kelas itu adalah yang kita yakini di kelas kita ini
yang bernilai kebajikan, ada nilainya. Contoh tadi yang dibilang si Rifka apa? Tidak? Saling menghargai orang lain. Nah, di dalam membuat kesepakatan kelas, sebaiknya tadi teman-temanmu sudah membuat contohnya banyak sekali. Ada tidak mengejek orang tua, tidak naik ke atas meja, tidak mencontek saat ujian. Itu semuanya sudah bagus, sudah contoh yang bagus untuk kesepakatan kelas kita. Tetapi di dalam kesepakatan kelas sebaiknya kita menghindari kata tidak. Apa? Kata tidak usah kita buat kata tidak, karena kita harus membuat kata yang bernilai positif. Ya, kita harus membuat dengan budaya positif. Seperti kata tidak, kata dilarang, tidak usah kita gunakan. Berarti tadi seperti yang sudah disampaikan si Rifka, tadi kata si Rifki tidak mengejek nama orang tua. Bisa kita ganti katanya menjadi saling menghargai orang lain. Ya kan? Kita mau membuat kesepakatan kelas kita, ibu akan membagikan, namanya ini sticky note. Apa? Sticky note. Ya. Ibu bagikan sticky note ini satu-satu. Silahkan kamu tuliskan di sini kira-kira apa yang cocok atau yang sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Nah, nanti kamu tulis satu aja, nak. Tulis satu, tulis namamu ya. Contoh, ini bagi nanti Rifki. Apa kesepakatan kelasnya, satu aja dipilih, ya. Bisa ya? Lalu setelah kamu sudah siap, tempelkan di sini. Ya, tempelkan di sini, boleh nak? Oke, ibu bagi ya. Tulis namanya. Tulis namanya, ya. Gak usah nama lengkap, nama. Iya, silakan boleh ditulis. Ayo, yang warna kuning untuk perempuan ya, tulis ya. Ayo, nanti bisa dinempelkan dia ya. Lemnya di bawah ya, nak. Nanti lemnya di bawah ya. Ayo, silakan ditulis. Enggak, lemnya di sini, nak. Lemnya di kertasnya. Ayo, tulis satu kesepakatan kelas yang bagus menurut kamu ya. Ayo, bebas ya nak, apa yang mau kamu tulis silahkan. Tulis nama kamu ya nak. Buat aja bebas dia sendiri ya. Tulis satu saja. Apa yang mau kamu buat? Ayo tulis satu ya nak. Seperti tadi contohnya yang sudah diucapkan teman kamu, kira-kira pas atau tidak? Kalau kamu sudah selesai, silakan tempel di sana ya nak. Kalau sudah selesai, tempel di sini nak, sini. Oh, tempel di sini ya. Kalau sudah siap ya. Tidak apa-apa, buat di tengah pun nak boleh ya, buat di tengah ya.
Boleh ada ikan. Nggak apa-apa. Boleh bikin tanah silang. Boleh. Udah siap. Oke, kalau sudah siap silahkan duduk Kak. Yang sudah ditempel sini aja. Sini, gampang. Oke.